أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, para santri dan santriwati PPTG An-Namal yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mengkaji Al-Quran, Al-Hadis, dan tema yang kita pilih pas dengan bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan bahas tentang kekinian, tapi juga akan bahas tentang sejarah masa lalu. Pesan-pesan tentang kemerdekaan di dalam Al-Quran. Makna kemerdekaan dalam pandangan Islam. Agar kita tidak salah memaknai kemerdekaan, karena tadi disampaikan ini kalau bulan Agustus itu banyak tontonan, banyak perbuatan-perbuatan yang buang-buang duit, yang alasannya mengisi kemerdekaan, tirakatan, bikin tumpeng, kuda lumping dan sebagainya, yang malah acaranya hanya hura-hura, dangdutan, lomba yang nggak ada nilai-nilai pendidikannya. Ya. Ini dengan alasan mengisi kemerdekaan. Tidak sedikit yang kemudian ada mabuk-mabukan dan sebagainya. Nah, apa sih kemerdekaan itu? Sebelum penaklukan Persia di kota Qadisiyah, Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu diutus oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu untuk menjumpai Jenderal Rostam, Panglima pasukan Persia. Ada sebagian ahli tafsir, ahli sejarah menyebut namanya Rustum, tapi Dr. Raghib As-Sirjani menyebutkan bahwa yang benar adalah Rostam. Ya, bisa Rustum, bisa Rostam. Ya. Ini panglima perang yang sangat terkenal dari kerajaan Persia. Kerajaan Persia waktu itu menguasai hampir sepertiga dunia. Jadi ketika Islam mulai muncul menguasai Jazirah Arab, sebagian Jazirah Arab masih dikuasai oleh Romawi, kerajaan Romawi Timur yang pusatnya di Bizantium atau sekarang di Konstantinopel atau di Istanbul. Sedangkan Persia juga menguasai beberapa bagian Khurasan, Jazirah Arab sebagian, di Syam, ya, Lebanon, Irak. Mereka menguasai sebagian Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab waktu Islam muncul dikuasai oleh kaum muslimin di bawah Khalifah Umar bin Khattab, juga dikuasai oleh Romawi di bawah Raja Heraklius, juga dikuasai oleh Persia di bawah Kaisar atau Kisra Yazdazir. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ingin mewujudkan cita-cita Nabi SAW yang waktu itu mendengar surat yang beliau kirimkan ke Yazdazir, dirobek-robek oleh Yazdazir. Maka Nabi SAW bersabda, sungguh Allah akan merobek-robek kekuasaannya sebagaimana ia merobek-robek suratku. Nah, para sahabat mengartikan sabda Nabi ini adalah perintah. Ya, suatu saat kalian harus menyiapkan pasukan untuk merobek-robek, menghancurkan kekuasaan Kisra sebagai balasan atas kesombongannya merobek-robek surat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Khalifah Umar bin Khattab mengirim pasukan yang dipimpin oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah,
Sebelum peperangan biasanya ada diplomasi dulu. Ada utusan yang menemui pimpinan dengan pimpinan. Lalu mereka berdiskusi. Nah, Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas silakan memilih Rib'i bin Amir untuk menjadi utusan. Awalnya Rib'i ditolak oleh Rostam. Rostam ini tidak mau menerima Rib'i karena Rib'i itu orang kulit hitam. Jadi baru Islam saja yang bisa menerima orang kulit hitam sejajar dengan kulit putih, kulit yang bukan kulit hitam. Bangsa lain masih menganggap kulit hitam itu budak. Ya. Jadi Islam ini sudah dari sejak lahirnya anti dengan perbedaan ras. Sedangkan Amerika tahun 1945, tahun 1960 itu masih melarang mahasiswa berkulit hitam untuk kuliah. Dan kalau mereka kuliah dipisahkan. Ya. Islam sudah menunjuk Bilal sebagai muadzinnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rib'i sebagai utusan mewakili khilafah Islam di bawah Umar bin Khattab. Nah, tetapi para sahabat radhiyallahu anhum tetap pada pendirian mereka bahwa Rib'i adalah yang terbaik di tengah mereka. Rostam pun menerima, lalu terjadilah dialog berikut ini. Dialognya panjang, disebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir. Saya nukilkan sebagian. Rostam bertanya kepada Rib'i, "Ma ja'a bikum?" Dengan membawa pesan apa engkau datang ke sini? Sebelum pertempuran itu biasanya mereka ngomong dulu, ya. Untuk apa kamu kesini? Nah, kami akan menyerang kalian. Kalau kalian tidak menyerah dan sebagainya. Nah, pertanyaan itu diajukan kepada Rib'i. Apa yang kamu bawa? Pesan apa yang kamu bawa? Kamu bawa pasukan begitu banyak. Sebelum kita bertempur, kita akan mengadakan kesepakatan dulu. Apa yang kamu bawa? Rib'i bin Amir menjawab, Allahumma ba'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min dhiqid dunya ila si'atiha wa min juril adyan ila adlil Islam. Ini pesan yang dibawa oleh Rib'i bin Amir, pesan Islam, pesan Allah, pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesan Khalifah Umar bin Khattab. Allah mengutus kami ke sini untuk membebaskan manusia, ya, memerdekakan manusia dari penghambaan kepada sama manusia menuju penghambaan kepada Allah saja, dan dari kehidupan dunia yang sempit menjadi kehidupan yang luas, dan dari kezaliman segala agama-agama menuju keadilan Islam. Ibadah bermakna penghambaan. Ibadah bermakna ketundukan, ketaatan, kepatuhan. Nah, min ibadatil ibad. Ya, kami diutus oleh Allah ke sini linukhrijan nas, linukhrija man syaa, untuk mengeluarkan siapapun yang Allah kehendaki dari menyembah sesama manusia. Dalam surah At-Taubah ayat 31, Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ittakhadhu ahbarahum, menjadikan rahib-rahib mereka, rahib itu pendeta, waruhbanahum dan ahbarahum, para pendeta dan rahib mereka, arbaban, sebagai tuhan-tuhan, sesembahan-sesembahan, tandingan, min dunillah, selain Allah. Nah, ayat ini turun menjelaskan bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani menyembah, menghambakan diri mereka kepada para pendeta mereka. Mendengar ayat itu diturunkan, Adi bin Hatim At-Ta'i, seorang pendeta Kristen yang tinggal di Madinah, protes.
Dia bergegas menuju Masjid Nabawi, menemui Rasulullah Muhammad SAW, lalu berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aku dengar Tuhanmu menurunkan ayat yang menyatakan bahwa kami orang-orang Nasrani menjadikan pendeta-pendeta kami sebagai Tuhan tandingan selain Allah. Tidak benar," kata Adi bin Hatim At-Tai. "Kami tidak pernah menjadikan mereka sesembahan, kami tidak pernah menyembah mereka, kami tidak pernah mengibadahi mereka." Lalu Nabi balik bertanya, "Apakah pendeta-pendeta kalian menghalalkan yang diharamkan oleh Allah?" Ya, menghalalkan yang diharamkan. Ya. "Apakah pendeta-pendeta kalian mengharamkan yang dihalalkan Allah?" Iya. "Lalu kalian taat?" Iya. Nabi mengatakan, "Dzalika ibadatukum iyyahum." Ketaatan kalian itu adalah bentuk ibadah kalian kepada mereka. Jadi beribadah kepada pendeta itu bukan berarti rukuk sujud menghadap pendeta, tapi pendetanya mengatakan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, kemudian kita tunduk, itu berarti beribadah. Ya. Khamr itu haram, tapi oleh para pendeta dikatakan halal. Menikah itu halal, tapi oleh mereka dikatakan haram untuk para pendeta. Nah, lalu kemudian para pengikutnya taat, maka ketaatan itu disebut dengan ibadah. Nah, Islam melarang ketaatan kepada makhluk siapapun itu kalau bertentangan dengan perintah Allah SWT. Nah, sedangkan raja-raja, kaisar-kaisar, para gubernur yang kafir itu memerintahkan sesuka hati. Mereka tidak peduli halal, tidak peduli haram. Pokoknya mereka harus taat, mereka harus patuh rakyatnya ini. Nah, maka Islam datang membebaskan manusia dari ketaatan kepada manusia lain tanpa mempertimbangkan perintah dan larangan Allah SWT. Itu makna kemerdekaan, ya. Hanya patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Yahudi menyembah pendeta mereka, orang Nasrani menyembah pendeta mereka, orang Majusi menyembah pendeta mereka. Bentuknya bukan rukuk, bukan sujud, tetapi apapun yang dikatakan oleh pendeta-pendeta mereka, pemimpin-pemimpin mereka, mereka taat. Walaupun perintah itu perintah yang salah. Ya, itu disebut dengan ibadah kepada para pemimpin, para pendeta. Maka Islam datang, jangan lakukan seperti itu. Kalau itu salah, jangan kau laksanakan. Kalau itu benar, laksanakan. Ya, kalau salah dikatakan benar, jangan terima. Benar dikatakan salah, jangan terima. Itu namanya orang merdeka. Ya. Jadi aturan yang demikianlah aturan Allah SWT. Syariah yang demikianlah syariah Allah SWT. Maka kemerdekaan sejati adalah apabila manusia diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Kata-kata Rib'i bin Amir ini begitu monumental, dikenang sampai hari ini. Itulah makna kemerdekaan. Apa? Membebaskan manusia dari beribadah kepada sesama manusia. Menjadi beribadah hanya kepada Allah saja. Ya. Di balik kata-kata itu tercermin tujuan-tujuan asasi kedatangan Islam. Salah satunya yang terpenting ialah membebaskan manusia dari hakikat penjajahan dan penindasan menuju kemerdekaan sebagai hamba-hamba Allah yang hanya mengabdi kepadanya saja. Ya. Jadi penjajahan dan penindasan itu tidak harus oleh bangsa asing. Bangsa sendiri pun bisa menjajah. Ya. Memaksakan yang haram harus ditaati, yang halal dilarang, kemudian kita tunduk, itu juga bentuk pemaksaan penjajahan, penjajahan pikiran, penjajahan kebebasan untuk berakidah yang lurus. Ya. Pesan-pesan kemerdekaan di dalam Al-Quran.
Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatih ayat 1 sampai 3, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberi keampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan membimbing kamu kepada jalan yang lurus, supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau pertolongan yang banyak. Jadi kemerdekaan itu diantaranya adalah pertolongan Allah untuk mendatangkan ampunan, menyempurnakan nikmat Allah SWT, membimbing ke jalan yang lurus. Kemerdekaan juga demikian. Maka pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemerdekaan adalah rahmat Allah. Kemerdekaan adalah pertolongan Allah. Untuk apa? Liyaghfir laka ma taqaddama min dzambik, agar dosa-dosa yang lalu Allah ampuni. Ya. Kemudian untuk wa yutimma ni'matahu, menyempurnakan nikmatnya. Menyempurnakan nikmat itu apa? Coba surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sempurnanya nikmat adalah dijadikannya Islam sebagai satu-satunya aturan hidup. Atmamtu alaikum ni'mati. Ya. Aku sempurnakan atas kalian nikmat syariah, nikmat Islam. Maka diberikan kemerdekaan bukan untuk meninggalkan syariat Islam, begitu. Ya. Lalu kalau kemudian itu dilakukan, menjalankan syariat Islam, maka Allah akan berikan wa yansurakallahu nasran aziza. Allah akan memberikan kemenangan, pertolongan yang kuat, yang kokoh, benar-benar jaya, sebagaimana dulu Islam pernah mengalaminya 14 abad, 1400 tahun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Ini pesan kedua tentang kemerdekaan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Petunjuk dan agama yang hak, yang benar, agar dia memenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ya. Tujuan diturunkannya Islam sebagai agama, jalan hidup, aturan, syariah yang benar itu apa? Liyudhhirahu 'alad dini kulli, agar menang, agar lebih tinggi, agar lebih diagungkan dibandingkan semua din, semua aturan, semua agama, semua jalan hidup, semua konsep kehidupan. Itu tujuan Islam diturunkan. Bukan untuk kalah, untuk menang, untuk jaya, untuk menjadi rahmatan lil alamin. Maka kewajiban kita adalah menerapkan Islam ini dalam seluruh kehidupan kita, di rumah tangga kita, di kampung kita, di kecamatan, di desa, di kabupaten, sampai seluruh negeri, bahkan seluruh bumi. Jadilah Islam rahmatan lil alamin. Jelas ini, liyudhhirahu 'alad din, untuk Allah menangkan atas seluruh agama, kulli, semuanya. Ya, Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, apalagi Konghucu, Konfusius, atau ateis, atau kapitalis, sosialis, ini semua adalah aturan hidup. Islam lah satu-satunya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang boleh lebih tinggi daripada Islam. Karena ini adalah bumi Allah, maka harus diterapkan aturan Allah. Ketika aturan Allah diterapkan di sebuah bumi, bumi itu telah merdeka. Ya. Jadi ketika bumi itu belum diatur dengan aturan Allah, bumi itu belum merdeka.
dia masih dijajah dengan aturan selain aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna kemerdekaan. Maka wajar kalau hari ini kemerdekaan diisi dengan hura-hura, dengan dangdutan, dengan mabuk-mabukan, karena mereka nggak paham merdeka itu apa. Merdeka itu bebas dari aturan selain aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diperjuangkan oleh para pejuang kita. Maka mereka punya slogan merdeka atau mati, aish kariman au mut syahidan. Aish kariman, apa itu hidup mulia? Hidup di atas naungan Islam. Ya, ini sejarah begitu ditulis di mana, merdeka atau mati. Itu bahasa Arab, aish kariman au mut syahidan. Mati syahid itu mati di atas agama Islam. Orang yang pertama dimasukkan ke neraka itu orang yang mati dalam peperangan. Orang yang mati dalam jihad. Ketika ia ditimbang, ia mengatakan, ya Allah, aku mati di peperangan. Allah katakan, masukkan dia ke neraka. Orang itu komplain, ya Allah, aku mati dalam peperangan membela agamamu. Kenapa kau masukkan aku ke neraka? Allah berfirman, dulu kamu berperang agar kamu disebut pahlawan, dan orang-orang sudah menyebutnya. Dulu kamu berperang agar disebut pemberani, dan orang-orang sudah mengucapkannya. Nah, dulu kamu berperang hanya karena membela bangsamu, kaummu, bukan untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, rajulun qutila lil maghnam wa rajulun qutila lil hamiyah wa rajulun qutila liyuqalu fulan jari ayyum fi sabilillah. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada laki-laki yang terbunuh karena ingin mendapatkan rampasan perang. Ada laki-laki yang berperang lalu terbunuh karena ingin disebut sebagai pemberani. Ada juga yang mati terbunuh dalam pertempuran karena membela kesukuan. Manakah yang syahid ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, man qutila litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang terbunuh dengan niat agar kalimat la ilaha illallah menjadi yang tertinggi, dialah yang fi sabilillah. Nah, itu semua diluruskan oleh para ulama, dirumuskan para ulama, sehingga tanggal 22 Oktober 1945 Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, bersama dengan Kiai Haji Bisri Sansuri dan Kiai Haji Wahab Hasbullah rahimahumullah menulis resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Tanggal itu hari ini menjadi tanggal Hari Santri Nasional, 22 Oktober. Apa isi resolusi jihad Nahdlatul Ulama? Isi yang pertama, bahwasanya perang mengusir penjajah Belanda adalah jihad fisabilillah. Yang kedua, bahwasanya siapa saja yang mati terbunuh dalam pertempuran ini, ia mati syahid. Yang ketiga, siapa saja yang membantu Belanda memusuhi orang-orang Indonesia, maka ia adalah pengkhianat dan ia wajib dihukum mati. Ini ditulis tanggal 22 Oktober yang kemudian dikenal dengan nama Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Bung Tomo menemui 3 kiai ini, kemudian minta fatwa, maka ditulislah fatwa itu. Tanggal 10 November terjadilah pertempuran di Surabaya, disebut apa? Arek-arek Surabaya. Bung Tomo bilang, seandainya tidak ada takbir Allahu Akbar, saya bingung bagaimana menggelorakan semangat jihad kaum muslimin. Allahu Akbar, semua itu perangnya santri. 10 November itu perangnya santri, semuanya pengen mati syahid. Mati syahid itu mati membela agama. Ya, begitu. Cukuplah Allah sebagai saksi
saksi di sini menyaksikan perjuangan kalian dan membantu memenangkan kalian. Wakafallah, ya, makafabillahi syahida. Jadi tujuan diturunkanlah Islam agar memerdekakan manusia dari menghamba kepada rajanya, menghamba kepada ratunya, tapi kemudian menjadi menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Bahkan tidak boleh menghamba kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemerdekaan adalah pertolongan Allah, kemerdekaan adalah kemenangan. Dan kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, ini menuju Islam yang kafah. Yadkhuluna fi dinillah afwaja, berbondong-bondong masuk agama Allah. Ada ayat udkhulu fis silmi kafah. Maka dengan kemerdekaan itu diharapkan manusia berbondong-bondong masuk kepada Islam secara keseluruhan, bukan sebagian-sebagian. Ya, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Surat Al-Baqarah, ya. Ayatnya saya lupa, ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian akan beriman kepada sebagian ayat Al-Qur'an tapi kalian ingkar kepada sebagian yang lain? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka orang yang hanya mau menerima sebagian Al-Qur'an, menolak sebagiannya, tidak ada imbalan lain buat orang ini illa khizyun, kecuali kehinaan, kerendahan, kekalahan di dunia, ya. Maka menolak sebagian, menerima sebagian itu hina jadinya. Kalau mau masuk Islam, udkhulu fis silmi kafah. Disebutkan di sini apabila telah datang kemenangan, ya, dan pertolongan Allah dan kemenangan, wa yadkhulu ra'aita, dan engkau lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah. Nah, mensyukuri kemerdekaan itu dengan bertasbih, bertahmid, beristighfar, gitu. Karena ini pertolongan Allah. Dan subhanallah, para pendiri bangsa, founding father itu menyebutkannya atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Gitu ya? Ya. Yang dulu sering ikut upacara, ya. Saya sekarang banyak cara upah, ya. Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, ya. Maka penjajahan di dunia harus dihapuskan. Nah, ini kalimatnya diawali dengan kalimat yang luar biasa, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ini bukan hanya semata-mata karena perjuangan kaum muslimin saja, tapi berkat rahmat Allah, ya. Nanti saya jelaskan asal usul kalimat itu, ya. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah maha penerima taubat. Nah, di saat kemerdekaan itu Allah turunkan taubat, Allah terima taubat. Kemenangan itu tidak hanya memberikan nikmat, tapi juga memberikan ampunan. Kesyukuran atas kemenangan mendatangkan ampunan dan rahmat. Bukan malah joget-joget, bukan malah perbuatan yang enggak jelas, gitu. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Ini Al-Maidah ayat 3, ya. Lanjutan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, ya. Pada hari ini orang-orang kafir telah, bukan lanjutan, awalnya al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Orang kafir sudah
capek, putus asa. Kenapa? Karena Islam mendapatkan kemenangan. Gitu. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Din itu agama, artinya din artinya jalan hidup, din artinya aturan. Allah telah ridho Islam sebagai aturan kalian. Ini hari kemenangan. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dalam surat At-Taubah tadi, liyutimma ni'matahu wa yutimma ni'matahu. Datangnya kemenangan untuk menyempurnakan nikmat. Nah, tujuan Allah memberikan kemenangan dan kemerdekaan kepada kaum muslimin adalah berdasarkan ayat-ayat di atas, surat Al-Fatih 1 sampai 3, surat At-Taubah, surat An-Nasr, dan yang terakhir surat Al-Maidah ayat 3. Yang pertama, agar Allah memberikan ampunan atas dosa dan kesalahan mereka sebagai imbalan atas perjuangan dan pengorbanan mereka. Bagi yang syahid, Allah ambil, Allah angkat sebagai syuhada. Bagi yang gugur, liyattakhidha minkum syuhada. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu may yansuruhu waliyattakhidha minkum syuhada. Salah satu cara Allah memerdekakan manusia adalah dengan mewafatkannya. Wafat di jalan Allah artinya menjadi syuhada, diangkatnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kemerdekaan hakiki. Maka tidak ada ruginya. Islam punya ihdal husnayain, satu di antara dua kebaikan. Yang pertama, hidup mulia. Yang kedua, mati syahid. Dalam surat At-Taubah disebutkan, kalian tidak menunggu-nunggu dari kami kecuali satu dari dua kebaikan. Yang kedua, menyempurnakan nikmatnya dengan ditegakkannya syariat Allah, sehingga membuat orang-orang kafir putus asa untuk mengalahkan mereka. Jadi tujuan diberikan kemerdekaan agar syariat Allah ditegakkan, bukan ditinggalkan. 3, memberikan mereka petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan hidup Islam dan aturan syariahnya. Yang keempat, wa yansuruhu nasran aziza, memberikan kemenangan yang kokoh dan nyata, dan manusia berbondong-bondong menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Wa yadkhuluna ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu diberinya kemerdekaan. Tidak mungkin ulama tidak paham ini. Tidak mungkin Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, tidak mungkin Kiai Haji Agus Salim, tidak mungkin Kiai Haji Muhammad Nasir, tidak apa. Tidak mungkin Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Habib Syekh Sansuri, para pemuka, para ulama yang menggelorakan jihad, para habaib tidak mungkin tidak paham ayat ini. Tujuan merdeka adalah ditetapkannya syariat Islam sebagai aturan hidup manusia. Nah, pada tanggal-tanggal itu terjadilah tarik ulur. Yang mau syariat Islam, yang mau komunisme, yang mau nasionalisme, semua berdebat. Di mana debatnya? Di BPU PKI, Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Ya. Di antaranya Mr. Muhammad Yamin, Mr. Sultan Syahrir, Mr. Soekarno, semua Mr. semua. Bung Karno, Pak Sultan Syahrir, ini semua orang-orang sekuler. Bung Karno bahkan seorang Marxis. Bung Karno itu Marxis.
sosialis, komunis. Ya. Saya berani ngomong, ada tulisannya kok. Ya. Bung Karno itu bangga jadi orang komunis. Maka karena dia mau jadi Indonesia ini yang sesuai dengan sosialis, dia bikin marhainisme. Marhainisme itu ideologi komunis yang disesuaikan dengan negara Indonesia, diubah menjadi gotong royong. Ya, itu yang dimaksud dengan Ekasila. Silahkan buka di ADART PDI Perjuangan, masih ada sampai hari ini. Pancasila yang dimaksud adalah rumusan Soekarno tanggal 1 Juni yang diringkas menjadi Trisila dan diringkas lagi menjadi Ekasila. Marhainisme artinya sosialisme versi Indonesia. Nah, kalau pengen tahu ini baca buku Di Bawah Bendera Revolusi, saya punya di rumah. Nah, lengkap bagaimana Soekarno mengajarkan marhainisme. Sebelumnya saya perlihatkan video ini. Kaum itu komunis. Jadi menurut Soekarno, Pancasila itu tidak anti kepada komunis. Wong Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, komunis itu tidak ada Tuhan kok. Nah, ini yang ngomong Bung Karno. Karena dia yang nyuruh Bung Karno, tak Bung Karno. Nasakom itu nasionalis agama dan komunis. Jadi Soekarno itu pengen menyatukan antara nasionalis agama, maksudnya Islam, dan komunis. Jadilah Nasakom itu ideologinya Soekarno. Jadi komunis tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah, Pancasila tidak bertentangan dengan komunis. Itu versi Soekarno. Maka para ulama protes. Saya lanjutkan. Soekarno ingin membangun masyarakat yang sosialis progresif, yaitu kiri. Nah, kiri itu komunis, Marxis. Nah, ini yang ngomong Soekarno ya. Perhatikan kalimat setelah ini. Jelas? Pendek kata, jika saudara mengatakan anak Bung Karno, saya tidak mau mengaku anak yang tidak kiri. Jadi anak-anak yang sekarang itu kiri semua. Ya? Paham sekarang? Kiri itu apa maksudnya? Nah, bapaknya yang ngomong. Maka kalau Megawati nggak kiri, nggak diaku bapaknya. Ya, betul nggak? Nah, saya ulangi lagi nih.
Kalau mengaku anak Bung Karno, saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. Saya tidak mau punya anak yang tidak sosialis. Saya tidak mau punya anak yang tidak komunis. Saya tidak mau punya anak yang tidak marhenis. Jelas ini? Nah, dan waktu itu terjadi perdebatan. Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, kemudian Kiai Haji Abdul Qahar Muzakkar ingin syariat Islam. 5 dari 9 tim 9 menginginkan bukan syariat Islam. Yang 4 menginginkan syariat Islam. Ya, nanti akan saya jelaskan. Sudah paham makna kemerdekaan? Kemerdekaan adalah menjadikan syariat Islam sebagai aturan hidup. Itu. Nah, ini nggak bakal dapet di sekolahan. Ya. Tujuan tertinggi kemerdekaan adalah seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tunduk patuh hanya kepada aturan Allah Azza wa Jalla yang tidak ada sekutu baginya dalam mengatur seluruh jagat raya, agar hanya Allah saja yang diagungkan, diibadahi, dipatuhi dengan segala aturannya dalam hal ibadah, hukum dan perundang-undangan, ekonomi, sosial, rumah tangga dan seluruh aspek kehidupan manusia, sebagaimana firman Allah berikut. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini tujuan kemerdekaan, agar hanya Allah yang mengatur kita. Maka kita manusia merdeka. Agar hanya Allah yang mengatur hidup kita, maka kita manusia yang merdeka. Agar hanya Allah mengatur keluarga kita, maka kita adalah keluarga yang merdeka. Agar hanya Allah yang mengatur negara kita, maka negara kita adalah negara yang merdeka. Itu makna merdeka. Bukan hanya bebas dari penjajahan Belanda, londo putih lunga, londo irenge teko. Ya. Belanda hitam, londo ireng ya. Itu dulu ada istilahnya kenil. Tentara-tentara Belanda yang hitam itu dari Maluku banyak ya. Londo ini siji, londo irengnya 50 itu biasanya. Ya. Dengan Islam kita menjadi mulia, dengan Islam kita menjadi merdeka, tidak dengan yang lain ya. Dari Tariq bin Syihab, beliau berkata, Umar bin Khattab keluar menuju Syam dan bersama kami Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kemudian mereka datang pada air yang dangkal dan Umar berada di atas untanya. Kemudian beliau turun dan melepas kedua khufnya, lalu meletakkannya di atas pundaknya dan memegang tali kekang untanya. Kemudian menyeberang air yang dangkal tersebut. Maka Abu Ubaidah ibn Jarrah berkata, wahai Amirul Mukminin, engkau melakukan ini, engkau melepas kedua khufmu dan meletakkannya di atas pundakmu, dan engkau memegang tali kekang untamu, engkau menyeberang air yang dangkal ini, sungguh akan membahagiakan diriku kalau penduduk negeri memuliakanmu. Ya. Umar bin Khattab sangat marah lalu berkata, oh, tidak ada yang berkata demikian kecuali engkau, wahai Abu Ubaidah. Engkau menjadikannya pelajaran bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar dengan santainya, dia adalah penguasa Jazirah Arab, datang ke Baitul Maqdis untuk menerima kunci dari tentara Romawi, kerajaan Romawi. Datang dengan santainya, dia lepas sepatu, khuf ya, kaos dari kulit, taruh di sini. Dia tuntun untanya suruh minum. Nah, Abu Ubaidah kaget, ini khalifah kok nuntun unta dewi. Ya, kalau sekarang mungkin khalifah pakai anduk di kalungke. Ya. Alangkah bahagianya kami memuliakanmu, kata Khalifah Umar. Tidak begitu. Kita ini mulia dengan Islam, bukan dengan sanjungan-sanjungan seperti itu. Ya. Kita dahulu adalah kaum yang paling hina.
kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam, bukan dengan pakaian kita, bukan dengan kedudukan kita, bukan dengan harta kita, bukan dengan tampilan kita, tapi dengan Islam kita menjadi mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini prinsip. Ya. Maka apabila kita mencari kemuliaan dengan yang selain apa yang dengannya Allah memuliakan kita, niscaya Allah akan menghinakan kita. Kalau kita pengen cari mulia dengan selain Islam, maka yang kita dapatkan adalah kehinaan dan kekalahan. Dan itu terjadi hari ini. Ya. Kita bangsa yang akan menjadi buruh di rumah sendiri. Ya. Menjadi babu di rumah sendiri. Indonesia tanah airku, tanahku kontrak, airku beli. Iya enggak? Indonesia tanah airku, tanahku ngontrak, airku beli. Tanah airnya siapa ngontrak? Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Indonesia tanah airku, tanahku ngontrak, airku beli. Beli air di sumur sendiri. Ini. Bayangkan, saya pernah, ya Allah, dari ujung ke ujung, iki dalan-dalane wong Indonesia kok bayar? Coba, dari Surabaya masuk tol Gresik, ya, Manyaran sampai ke tol Anyer sana, bayar berapa? 1 juta. Tol itu sekilo 1.000. Iki dalane sapa Dandes ora nunggu tok. Dandes tahu Dandes? Dandes itu Gubernur Jenderal Belanda yang membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Ini ora bayar itu jalannya. Ini sekarang katanya merdeka, bayar. Jalan tol bayar. Nah, dari Salatiga ke Solo itu 55.000. Ya. Pulang pergi 110.000, bensinnya 150. Nah, itu. Kalau mau cepat bayar. Nah. Belum lagi yang lain, listrik bayar, air bayar, pajak di semua dipajaki, pulsa pajak, listrik pajak, apalagi. Terus apa yang kita dapatkan dari pajak itu? Tidak ada kemakmuran sama sekali. Ya. BPJS bayar. Ya enggak? Padahal kesehatan itu hak rakyat. Ini adalah berkah kemerdekaan harusnya. Kebutuhan dasar rakyat, pendidikan itu harusnya gratis. Ya, agar mencerdaskan kehidupan bangsa, itu tujuan kemerdekaan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bumi dan air dikelola oleh negara, enggak sekarang. Oleh negara apa? Negara asing. Ya. Perjanjian ekspor nikel itu 100 tahun. Harga yang seharusnya $50 dijual ke Cina $30. Setelah sampai di Cina, diolah, balikkan ke Indonesia lagi jadi baterai. Kita yang beli. Baterai ini, yang baterai apa? Baterai handphone, baterai laptop itu kita beli dari Cina. Cina bahannya beli dari kita. Pertalite, Pertamax, itu Pertamina beli dari Caltech. Caltech ngambil minyaknya dari Indonesia. Mereka kontrak ke Indonesia untuk pengeboran minyak. Pertamina beli minyaknya, diolah. Jadi Pertamina itu cuma ngolah. Ya. Sumurnya dikontrake, bareng tanahnya dikontrake, terus sing ngontrak gawe sumur. Nah, sing duwe tanah tuku banyune gawe wetan. Didol. Didol nang anake. Anake kon tuku, nah itu. Ini yang terjadi di kita. Ya, tanahnya dikontrak, dikontrak, saya ngontrak bikin sumur. Nah, yang punya tanah beli air sama yang ngontrak, dibikin tehnya didol, sing tuku anake. Nah,
Mau berapa tahun Indonesia kayak begini? Kontrak di tanah sendiri. Nah, subhanallah. Bagi hasil itu bukan 50-50, tapi 90% untuk Amerika, 10% untuk Indonesia. Itu berlangsung 100 tahun di Freeport sana. Ya. Emasnya langsung dibawa ke Amerika. Bukan emasnya, maaf, pasirnya. Pasir yang di Freeport itu dibawa ke Amerika. Diolah, baru setelah jadi emas dijual ke Indonesia. Sementara orang-orang Papua masih pakai koteka. Dan mereka ditahan ketika mereka menambang di sungai-sungai itu. Disebut penambangan liar. Padahal itu di tanah sendiri. Di tanah leluhurnya. Pantas kalau mereka berontak. Mereka menambang di tanah leluhurnya, hanya sisa-sisa dianggap penambangan liar. Sementara orang asing ngambil berpuluh-puluh tahun, tidak diolah di sini. Begitu keluar dari penambangan, langsung masuk ke kapal, langsung bawa ke Amerika, jadi emas. Indonesia cuma dapat limbahnya. Limbahnya diambil sama rakyat Papua, rakyat Papuanya dituduh sebagai penambang liar. Pantas kalau mereka marah pengen merdeka. Ya. Itu yang terjadi di negeri kita, di Indonesia. Ini merdeka atau masih dijajah? Namanya neokolonialisme, penjajahan modern. Ya. Tidak dijajah secara fisik, tapi pemikiran kita, ekonomi kita, politik kita, semua sudah diatur oleh bangsa asing. Dan yang ngomong dulu mau jadi calon presiden, tapi kalah. Yang ngomong antek-antek asing itu siapa? Sekarang jadi temennya. Ya, Pak Timbul namanya. Yang mau timbul tenggelam bersama rakyat. Ya. Dulu ada yang Pak Timbul ya, pengen timbul tenggelam bersama rakyat. Nah, yang dulu bilang antek-antek asing ya. Dalam riwayat lain disebutkan inna qaumun azanallahu bil Islam falan nabtaghil izzata bi ghairi. Kami adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam, maka kita tidak akan mencari kemuliaan dengan selainnya. Ya, tidak akan ada kemuliaan selain dengan Islam, tidak akan ada kemerdekaan selain dengan Islam. Bagian terakhir, mudah-mudahan cukup waktunya. Jam berapa ini? 10.39. Masih ada waktu sampai jam 11 ya. Oke. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang guru sejarah atau guru PPKN, mohon ini diperhatikan sekali. Atau yang punya anak murid ngajar di sekolah, perhatikan ini. Sampaikan kepada mereka sejarah yang benar ini. Muhammad Asad atau Leopold Weiss mengatakan, tidak ada satupun peradaban dapat mencapai kejayaan, bahkan untuk bertahan setelah kehilangan kebanggaan dan hubungan dengan masa lalunya. Islam di Indonesia tidak akan jaya kalau negeri ini rakyatnya tidak paham perjuangan para ulamanya. Ya. Maka penting sekali memahami perjuangan Pangeran Diponegoro. Penting sekali memahami perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Mereka semua berjuang mengusir penjajah Belanda yang ingin mengkafirkan orang Indonesia. Nah, itu semua sekarang hilang. Dulu ketika saya sekolah dulu disebutkan kenapa perjuangan sebelum kemerdekaan itu selalu gagal. Ada 3 sebab. Karena bersifat kedaerahan, gitu ya. Yang kedua, karena mudah berpecah belah, gitu. Yang ketiga saya lupa. Ya. Karena bersifat kedaerahan, seakan-akan Imam Bonjol hanya memperjuangkan Padang. Ya. Diponegoro hanya memperjuangkan Mataram, padahal tidak, semuanya ingin memperjuangkan tegaknya syariah Islam. Pangeran Diponegoro ketika ditipu oleh Belanda, ya, Belanda mengajukan perdamaian itu
sebelumnya ada kesepakatan dengan Kiai Mojo. Kiai Mojo di Salatiga mengajukan kesepakatan. Panglima perang mereka, Pangeran Diponegoro, bersedia menghentikan peperangan dengan syarat Mataram diizinkan melaksanakan syariat Islam. Itu syaratnya. Kenapa Belanda memaksa Pangeran Diponegoro untuk berdamai? Karena VOC bangkrut. VOC itu perusahaan Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ya, itu perusahaan dagang Belanda bangkrut karena habis biaya untuk membiayai perang Diponegoro. Maka mereka minta perdamaian. Nah, Kiai Mojo itu mbah buyute duta Silaon Seven. Kalau yang orang dulu seusia saya kenal ya. Itu mensyaratkan, salah satu syaratnya, perdamaian bisa ditandatangani tapi dengan syarat ya, Mataram dibebaskan menerapkan syariat Islam. Belanda setuju, tapi ternyata itu adalah siasat licik. Rupanya Pangeran Diponegoro ditangkap ketika datang di Magelang. Siapa yang menyebabkan ditangkapnya Diponegoro? Patih Danu Rejo, ya, munafik lagi kan. Nah. Ini Dr. Adian Husaini, seorang pakar, beliau ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia. Tidak ada yang tidak setuju bahwa sejarah adalah hal penting untuk kehidupan manusia, dalam kehidupan manusia. Untuk melihat masa depannya, seseorang perlu memahami masa lalunya. Ya. Oh, saya itu putra nih, bapak ini, mbah-mbahku ke kiai, maka aku kudu dadi kiai gitu. Kalau dulu ada lagu nenek moyangku orang pelaut, ya kudu iso renang, bapak mbah-mbah ini pelaut. Ya. Ketika orang bangga, bapakku dulu juara sepak bola, maka anaknya akan pengen jadi pesepak bola. Bapakku dulu pinter ngaji, masuk anaknya reso ngaji. Nah, masa lalu itu digunakan untuk membangun masa depan. Al-Quran dipenuhi oleh berbagai cerita-cerita umat terdahulu, dan umat Islam diminta bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah masa lalu untuk menjadi bekal dalam menyongsong masa depannya. Maka jangan heran jika setiap bangsa senantiasa merumuskan sejarah masa lalunya. Sejarah juga sangat penting bagi kebangkitan suatu bangsa atau peradaban. Nah, orang-orang kafir tidak mau umat Islam Indonesia bangga bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah hasil jihad kaum muslimin dan ulama-ulamanya. Kalau tahu seperti itu, pasti mereka akan kembali bersemangat jihad. Coba saya tanya, di PPKN ada nggak kalimat jihad di situ? Ada nggak di buku sejarah kalimat jihad? Tidak ada. Padahal para ulama itu nggak mungkin tidak mengatakan ini jihad. Kalau mati syahid itu mati apa? Mati dalam jihad. Nah, sekarang para ulama, para ustadz ngomong jihad dianggap teroris. Padahal negeri ini merdeka hasil dari jihad. Ya, saya ulangi lagi, negeri ini merdeka tidak ada sebab lain kecuali jihad fi sabilillah, sehingga yang mati disebut mati syahid. Itu dicantumkan dalam resolusi jihad Nahdlatul Ulama yang ditandatangani oleh Kiai Haji Bisri Sansuri, Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah, tanggal 22 Oktober 1945. Sejarah Piagam Jakarta, kesepakatan para pendiri bangsa untuk menjalankan syariat Islam bagi umatnya. Ya. Jadi para pendiri bangsa ini pernah sepakat Indonesia, rakyat Indonesia yang muslim wajib menjalankan syariat Islam. Maka jangan khawatir, saya nggak akan khawatir untuk ngomong
Indonesia ini pernah sepakat mau menjadikan syariat Islam sebagai kewajiban bagi kaum muslimin Indonesia. Itu tercantum dalam Piagam Jakarta, ditandatangani oleh 9 tokoh bangsa tanggal 22 Juni 1945 yang disebut dengan The Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Ini Piagam Jakarta. Teksnya seperti ini. Ditandatangani oleh 9 tokoh: Soekarno, Ahmad Subarjo, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, Alek Andreas Maramis, A. Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, Muhammad Hatta, Abdul Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Muhammad Yamin. Ya, ini ya, yang disebut dengan tim 9. Ya. Pertama BPU PKI, lalu dikecilkan menjadi PPKI. Nah, PPKI memilih 9 orang untuk merumuskan dasar negara. Ya. Ini orangnya. Mr. Soekarno, Insinyur Soekarno, Mr. Ahmad Subarjo, ya, Andreas Maramis, Muhammad Hatta, kemudian Muhyamin, ya, Muhammad Yamin, ya. Jadi saya sebutkan ya, Soekarno, Muhyamin, Hatta, Maramis, Ahmad Subarjo menolak syariat Islam. Ya. Agus Salim, Haji Agus Salim, Haji Wahid Hashim, Ki Haji Wahid Hashim, Ki Haji Abdul Qahar Muzakir, Raden Abikusno Cokrosuyoso menghendaki syariat Islam. 4 tokoh menghendaki syariat Islam, 9 tokoh menolak syariat Islam. Jadi guru-guru kita, tokoh-tokoh bangsa kita itu sudah memperjuangkan syariat Islam. Jadi ngomong syariat Islam itu hanya mengulang sejarah masa lalu, bukan tindakan yang radikal. Ya. Hanya mengulangi perjuangan Kiai Haji Wahid Hashim, hanya mengulangi tuntutan dari Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Siapa Kiai Haji Abdul Muzakir? Wakil dari Muhammadiyah. Siapakah Kiai Haji Wahid Hashim? Putra dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, ayah dari Abdurrahman Wahid. Beliau adalah ketua pengurus pusat Nahdlatul Ulama. Haji Agus Salim, wakil dari Syariat Islam. Abikusno, wakil dari Syarikat Islam. Ya. Ini sejarah. Karena kita tidak paham, maka kita tidak tahu bahwa pernah Indonesia menyebutkan Syariat Islam dalam dokumen kenegaraannya. Mukaddimah dirubah jadi pembukaan. Bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, ini masih tulisan lama ya, ejaan lama, masih ejaan Van Ophusen. Nah, ini namanya ejaan Van Ophusen. Nah, oleh sebab itu, bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ini kira-kira teks apa? Teks proklamasi. Benar nggak? Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Itu apa namanya? Proklamasi. Nah, saya bacakan lagi. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum negara, hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu kesusunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah teks proklamasi untuk dibacakan tanggal 17 Agustus jam 10. Kalau dilihat dari redaksinya. Tapi teks ini hilang, ketelingsut. Yang bawa Bung Hatta, ya, alasannya nggak tahu tempatnya. Maka jam 5 pada subuh tanggal 17 Agustus Hatta Soekarno membuat coret-coretan. Sayuti Melek yang nulis, ya, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang saksama dan dalam dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Masuk akal enggak? Mau proklamasi jam 10, jam 5 baru dibikin teksnya. Nah, rapat-rapat berbulan-bulan itu nyiap ke opo? Ya. Masuk akal nggak? Mungkin nggak puluhan orang cerdas-cerdas ini tidak menyiapkan teks proklamasi sehingga mendadak jam 10 arep diwaca, jam 5 di oret-oret. Ya. Ingkang dahar kenurmatan mawon nulis dhisik hanya untuk apa? Hanya untuk pembukaan pengajian, tulis ojo ngasih keliru. Ini kok diumumkan seluruh dunia kok. Oret-oretan. Ada seorang pakar tata negara mengatakan proklamasi Indonesia adalah proklamasi paling buruk. Nggak ada jelas tujuannya apa dia umumkan. Coba lihat ini. Ini dari awal sampai akhir dijelaskan perjuangannya, sikap Indonesia terhadap penjajahan, siapa yang memberikan kemerdekaan, lalu apa dasar negara, disebut semua di sini. Inilah proklamasi sebenarnya. Inilah teks proklamasi. Tetapi kalau ini dibaca, maka dunia akan tahu Indonesia menjalankan syariat Islam. Itu yang tidak dimaui. Paham? Kalau sampai ini dibaca dan itu disiarkan ke seluruh dunia, maka Indonesia adalah negara yang menjalankan syariat Islam. Mereka tidak mau, ya. Orang-orang munafik tidak mau, orang-orang kafir tidak mau, maka diumpet ke ini, ya. Diganti dengan coretan kecil. Paham sekarang? Coret-coretan ini, maaf, ini tidak memang didadak. Soekarno Hatta Sayuti Melek tidak minta izin kepada yang lain. Nah, pada tanggal 18 dicoretlah kalimat